otomatis kalau di Losa kita mesti menemukan visi spiritual gitu. Ini penting banget. Dengan penemuan visi spiritual, saya melihat cahaya yang begitu terang yang menunggu saya berjalan menujunya melalui jalan pengabdian saya. Jadi kalau kemarin kita belajar visi yang sifatnya materi, seorang leader mesti punya visi spiritual. Visi spiritual kita apa? Yaitu rahmatan lil alamin. Sama-sama berkumpul di surga Allah. Ini visi spiritual gitu. Outcome dream terakhir kita visi spiritual itu sana. Makanya teman-teman yang kemarin buat statement visi profesional harus yang duniawi saja. Saya pengen jadi leader yang kaya raya, miliarder, sudah cukup gitu. Nah, nanti ditambah losanya dan nanti saya pun selamat sampai akhirat kayak gitu menjadi rahmatan lil alamin. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, kita mesti bangun namanya blueprint atau cetak biru losa. Dalam diri manusia itu ada blueprint. Kenyataannya memang banyak cetak biru yang sampai sekarang masih dipergunakan. Artinya mindset kita ini kadang justru tentang kekayaan. Padahal kekayaan itu dari Allah gitu ya. Kita hidup dari Allah, kesakitan dari Allah. Karena Allah tuh maha baik dan benar gitu. Artinya cetak biru kita jangan-jangan tidak ada Allah di sana. Semuanya hanya duniawi. Pengen kaya, pengen sukses, pengen hebat, pengen rumah tangga keren. Tapi semuanya hanya ilmu-ilmu dunia. Belajar parenting, belajar tentang pendidikan, belajar tentang profesionalisme, tentang closing, digital marketing. Semua ilmu dunia. Tapi blueprint kita tidak ada yang namanya spiritual. Tidak ada Allahnya. Maka kita penting gak diubah. Kita lihat slide selanjutnya. Maka ubah cetak biru kita. Makanya saya bilang cetak biru mengenai kekayaan Anda bisa belajar dari Felix Dennis contohnya, sang raja media dan miliuner. Anda bisa belajar dari Thomas dari orang-orang kaya di dunia hari ini, Microsoft siapa? Bill Gates dan lain-lain. Tapi ingat cetak biru Anda cetak biru duniawi saja. Makanya kalau kita cetak duniawi nantinya serakah, nyelakain orang. Maka cetak biru kita harus ada Allahnya gitu. Kata dia mendapatkan uang hanya soal ketangkasan. Ketangkasan yang mudah Anda peroleh. Keyakinan seperti itu akan mendorong Anda untuk mendapatkan uang dengan lebih cepat. Karena Anda yakin bahwa hal itu memang sebuah ketangkasan dan keterampilan. Udah selesai. Tapi ini bisa berbahaya seperti tokoh-tokoh kaya hari ini. Oke, kita lanjut. Di KMB mesti blueprintnya, cetak birunya kita ganti. Itu juga harus dengan ada Allahnya. Makanya apakah cetak biru kita sudah tepat dan sesuai? Kalau nggak ada Allahnya di Losa nggak sesuai. Apakah cetak biru kita perlu diganti? Ya terserah Anda. Apakah perlu merumuskan cetak biru yang baru? Bila perlu oke, gitu ya. Lanjut slide selanjutnya adalah Mbak Bella. Nah, kita baca ya, kekuatan Losa ada di surat Al-Hajj 15. Losa bergerak di alam besar. Nabi Muhammad pernah berpesan bahwa apa saja yang ada di dalam manusia termasuk hatinya adalah alam besar. Sementara alam semesta yang berada di luar kita adalah alam kecil. Jadi kalau Anda belajar Loa, Anda belajar alam kecil. Semesta alam semesta ini universe kecil. Maka Syekh Abdul Qadir berpesan bahwa Allah bisa berada di hati seorang mukmin, yaitu alam besar, tetapi tidak akan muat di dunia fana ini, seperti cerita Nabi Musa. Losa bergerak di alam besar, yaitu alam pikiran, jiwa, perasaan, dan hati kita. Ini adalah alam gaib. Seluruh penemuan yang dilakukan oleh manusia pertama kali ditemukan di alam besar. Makanya kita tahu orang hebat, orang pinter, Pak Juli sampai bisa membangun komunitas. Di mana ide pertamanya? Pertama kali ide muncul di alam besar. Ide-ide yang brilian yang terkadang muncul melalui ilham, mimpi, visi, intuisi berada di alam besar. Lalu dengan intensitas yang kuat di alam besar, semua ide itu mulai mengalir ke alam kecil atau alam materi. Oke, kita lanjut Mbak Bella. Nah, dalam slide selanjutnya, kunci Losa dalam tekniknya adalah di slide selanjutnya adalah ujung-ujungnya la ilaha illallah. Maka nanti di acara THO kita dengar suara Ustadz Nasrullah, yaitu salawat-salawat yang kepada Nabi Muhammad. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang akan kusembah kecuali Allah.
Tidak ada Tuhan yang akan kutuhankan kecuali Allah. Tidak ada apapun dan sesuatu apapun yang akan kutuhankan kecuali Allah. Termasuk Tuhan nafsu, keakuan, ketakutan, kekhawatiran, sakit hati, ditolak, dileceh, direndahkan. Itu Tuhan-Tuhan yang mengganggu kita. Nah, kita hanya la ilaha tiada Tuhan apapun illallah hanya Allah. Inilah kunci losa teknologi. Oke Mbak Bella, sebelum kita praktek, kita ngobrol dengan teman-teman yang para leader sekarang hadir sebagai prolog kita tentang losa. Teman-teman kita kalau sudah belajar losa itu sudah belajar area-area seperti ini. Nah, ego itu adalah penghalang kita untuk mendekat, mengenal dan bersama Allah. Paling hebat, paling keren. Ini udah nggak mudah gitu ya. Karena di dalam ego hiduplah nafsu yang kuat bertebaran tanaman ilusi demi ilusi. Jadi semakin menanam ilusi, maka dia berkembang biak menjadi ilusi-ilusi. Jadilah illusion. Gitu ya. Nah, jadi hati-hati mulai sekarang. Kita seorang leader pasti nanti dihormati orang, disanjung orang, dicium tangan orang, dibanggakan, diedifikasi. Tetap kita oke, penting secara profesional, tapi jagalah hati kata Agim karena ilusi akan bermain di situ. Oke, yang kedua, ego adalah ilusi tentang diri kita sendiri. Jika kita percaya bahwa kita bodoh, ini adalah sebuah ilusi yang tidak ada bedanya dengan kita percaya bahwa kita pandai. Ingat ya, saya itu bodoh, saya itu pandai, itu sama-sama ilusi. Tinggal Anda pilihannya mau pandai atau bodoh, itu aja lah. Ada orang merasa direndahkan, dikecilkan karena ilusi. Karena marah, direndahkan marah, kesel. Padahal yang dikecilkan, direndahkan alam bawah sadar gitu kan. Dan ilusi ini berada di alam besar setiap orang. Oke, kita lanjut. Ini latar belakang ilusi. Nah, kita masuk untuk teknik selanjutnya. Sebelum kita closing ya Mbak Bella, ini penting sekali. Allah maha baik, maha benar. Ini penting kita pahami. Allah lah harapanku, mengabdi hanya kepada Allah, cintaku hanya untuk Allah, diriku milik Allah, Allah maha memeliharaku. Ini prinsip-prinsip yang mesti kita tanamkan di alam besar kita. Gitu ya.